Saya katakan lagi kita bahas pesulap. Pesulap yang sedang viral itu membantah dari sisi duniawi. Contoh, jangan ke dukun itu, dia pakai sulap, nanti kamu rugi 5 juta, rugi 10 juta, rugi uang banyak. Akan tetapi para ustadz yang memperingati, para ulama, ustadz-ustadz kita memperingati dari bahaya dukun, mau dia dukun palsu, mau dia dukun asli, tetap enggak boleh. Konsultasi, nanya suatu masalah, ditolak sholat kita selama 40 malam. Mengiyakan ucapannya, membenarkan ucapannya, kufur kita. Bisa keluar kita dari syariat Islam. Maka sangat berbeda jauh orang-orang yang benar-benar mendakwahkan tentang tauhid dengan orang-orang yang membongkar perdukunan. Namun di satu sisi kita senang, kita berbahagia dengan dibongkarnya kedok-kedok Udin sedunia dan semisalnya. Belum, nggak usah pusing-pusing bongkar. Dari omongannya saja sudah sering bersumpah, demi Allah, demi Rasulullah. Itu sudah gambaran orang-orang yang tidak belajar tauhid yang benar. Kok sumpah demi Rasulullah, demi Allah, demi Rasulullah katanya. Ya nggak usah pusing bongkar triknya. Sudah, itu saja sudah cukup untuk ditinggalkan. Jadi kalau dijawab pertanyaannya, pertanyaan tadi tidak wajib bagi kita untuk membedakan. Selama dia dukun, profesinya dukun, mau dia dukun KW atau dia dukun asli, sama hukumnya kita mendatangi dukun tersebut. Kita senang, iya, sikap yang benar kita senang. Senang, bukan senang ke pribadinya dulu, sabar sebentar. Senang bahwasanya ya perdukunan itu memang harus dibongkar. Akan tetapi senangnya kita tidak menjadikan kita memujinya secara berlebihan. Tiba-tiba nanti suatu saat jadi host kajian, tolong berikan nasihat Anda kepada jamaah, diundang sama ustaz. Ingat kasus joget listrik YKS C hadahullah, yang dulunya ngaku mantap sudah berhijrah, diundang ustadz kiri kanan jadi host, bahkan suruh ngisi nasihat di hadapan jamaah yang sudah lama ngaji. Sebagaimana perkataan Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, orang baru tobat, orang baru hijrah itu suruh belajar yang baik dulu. Jangan suruh naik panggung, kasih kesempatan. Apa yang terjadi? Lihat, orang-orang akhirnya menelan ludah. Dia yang dulunya dipuji-puji, dikasih panggung, akhirnya sekarang berbalik lagi. Maka orang yang baru tobat saja disuruh belajar, apalagi orang-orang yang belum move on dari dunia sulap. Ya sudah, kalau ada yang mau menasihati dia, silahkan nasihati. Tapi kita tidak mengangkat orang-orang yang berpotensi menyebarkan syubhat di dalam agama. Tujuannya apa? Untuk menjaga kemurnian dakwah kita. Maka jangan terkecoh seperti saya bilang tadi. Akhirnya dipuji-puji, keku dakwah macarure, langsung turun di lapangan. Seakan-akan para ulama yang menyampaikan kepada kaum muslimin mengisi pelajaran-pelajaran di masjid itu enggak turun lapangan. Padahal itu turun lapangan yang luar biasa. Ustadz-ustadz itu berjuang jauh sebelum orang-orang ini lahir. Kok dibilang enggak ada jasanya sama sekali, belum menegakkan tauhid. Padahal tauhid yang hakiki adalah hidayatun nas, menuntun manusia kepada hidayah, bukan menuntun manusia untuk sadar biar dunianya enggak rugi. Akan tetapi para ustadz, para kiai, ustadz-ustadz kita menuntun manusia agar tidak rugi dunia akhirat. Bukan cuma urusan dunia yang rugi, akhirat pun rugi. Maka kalau kita mau dapatin hadis-hadis tentang kedukun itu sholatnya bisa ditolak selama 40 malam, kedukun itu membenarkannya bisa jatuh ke dalam kufur akbar, ini hanya kita dapati melalui para ustadz-ustadz kita, para ulama kita. Akan tetapi orang-orang yang baru terkenal sekarang, kita nggak akan dapati hadis-hadis itu keluar dari mereka, karena memang bukan bidangnya. Jadi biasa aja lah. Senang-senang ya silahkan senang, tapi biasa aja ya, tidak perlu diangkat-angkat. Contoh, salah riba. Ustadz ngomong riba panjang lebar, puluhan ustadz, ratusan ustadz memperingati tentang riba, kita nggak pernah share. Giliran ada sulap yang ngomong riba, kita terpukaunya luar biasa.
Jadi sekali lagi biasa aja ya. Jangan terlalu terpukau, jangan terlalu terlena. Khawatirnya nanti terlalu kagum, nanti kecewanya juga terlalu dalam. Terlalu kagum kepada orang-orang yang belum pantas dikagumi, khawatir nanti kecewanya dalam. Sebagaimana kecewanya kita ke Cesar YKS ya. Ya, hadahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kembali kepada hidayah. Amin ya rabbal alamin.